Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mulai mengumandangkan pujian Natal. Kita sudah menginjak ke bulan yang ke-11 dari tahun ini. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan bagi kita semua secara pribadi, keluarga dan gereja Tuhan. Bahwa kita diberikan kemampuan melewati tahun 2024 sampai hampir penghujung. Mari kita akan bersama-sama senantiasa fokus kepada firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat pertama sampai 12. Lukas 23 ayat 8 dan 9. Kemudian Yohanes 19 ayat 4 sampai 8. Bagian-bagian yang berhubungan dari kisah yang akan kita hayati. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri jikalau sudah mendapatkan ayat-ayat ini. Nanti Ibu Yulia yang akan membacakan bagi kita semua. Injil Matius pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 8 dan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Injil Yohanes pasal 19 ayat 4 sampai ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka,
Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Amin. Terima kasih, mari kita berdoa. Di sini Tuhan, rumah-Mu di mana kami boleh bersekutu kepada Tuhan. Kiranya setiap kami sekarang ini menyiapkan pikiran, jiwa dan roh kami ya Tuhan, untuk dapat menerima dan mencerna firman Tuhan untuk kehidupan kami sebagai manusia yang Kau kasihi dan Kau tebus oleh darah-Mu. Biarlah kami benar-benar menyikapi setiap firman ini untuk menjalani kehidupan kami. Karena itu urapi kami semua yang ada di dalam ruangan rumah-Mu ini Tuhan. Supaya kami benar-benar dapat memperhatikan, dapat memaknainya. Kami serahkan juga diri hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak layak dan tidak mampu, supaya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sendiri yang memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silakan Tuhan mengambil alih pimpinan dalam pelayanan firman Tuhan dan perjamuan kudus yang akan kami terima. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Di lembar berikutnya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak, Ibu dan Saudara. Tapi tentunya tidak akan dijawab oleh saudara masing-masing secara lisan. Tetapi marilah kita menjawab di dalam pikiran dan hati kita masing-masing tentang bagaimana respon dan tanggapan saudara ketika mendengar firman Tuhan. Jadi bulan-bulan yang lalu kita menggunakan tema untuk keluarga. 2 bulan kita menggunakan tema tentang keluarga. Bagaimana tanggapan Bapak, Ibu, Saudara di dalam keluarga? Adakah kemudian melakukan perubahan yang belum mengadakan mesbah keluarga, kemudian mengajak anak-anaknya untuk mengadakan mesbah keluarga, atau ya sudah biasanya seperti ini ya seperti ini sajalah. Adakah juga penyelesaian konflik-konflik, sakit hati, luka batin di dalam keluarga itu juga dilakukan? Atau ya kita biasa seperti ini. Kita biasa gak mau ribut, simpan dalam-dalam. Apakah demikian? Bapak Ibu, kalau sekarang kita mencari informasi tentang makan yang enak di mana itu, kita bisa lihat di Google bukan? Oh, makanan Mpok Ati ini ya di Jalan Anu mendapat rating 4 dari 5. Kemudian ada ulasannya begitu. Artinya kalau Bapak Ibu makan, itu juga bisa merasakan enaknya di sini begini, enaknya di sana begitu. Kemudian Bapak Ibu menilai makanan di sana, di kafe ini, kafe itu ratingnya sekian dari sekian. Kalau 1 dari 5 ya jangan ke sana. Tetapi di dalam hal mendengarkan firman Tuhan atau makanan rohani, saudara menilai, menanggapi firman Tuhan itu seperti apa? Oh, ini cocok. Ini memang saya butuhkan seperti itu. Atau ini senang memberikan kepada saya janji tentang berkat. Ini yang sedang saya gumulkan. Sebaliknya Bapak, Ibu dan Saudara, Bapak, Ibu dan Saudara yang dinilai oleh Tuhan,
Ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, Tuhan melihat rating saudara dalam menanggapi firman Tuhan itu berapa. Itu saudara-saudara yang sebetulnya terjadi. Karena itu saya memberikan 2 tokoh di sini untuk menjadi contoh dalam slide berikutnya. Apa itu Bapak Ibu dan saudara-saudara? Tanggapan yang mengambang atau mendasar itu sangat menentukan sikap. Yang saya pertanyakan tadi, apakah tanggapan Bapak Ibu itu ngambang-ngambang saja kalau kita mendengar firman Tuhan? Ya, saya mendengar. Yang penting saya tiap minggu beribadah. Ya, saya sudah tahu, pernah dengar firman Tuhan itu. Ya, puji Tuhan, hari ini saya mendapat jawaban. Nah, mengambang atau mendasar ini Bapak Ibu, itu mempunyai pengaruh terhadap emosi kita dan pertahanan kita dalam menghadapi diri sendiri ketika kita menjalani kehidupan. Itu seharusnya berpengaruh. Saya menampilkan 2 tokoh di sini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang kita sangat kenal namanya yaitu Herodes dan Pilatus. Bagaimana tanggapan Herodes ketika mendengar berita-berita tentang Yesus? Ketika Yesus semakin dikenal luas, ketika Yesus semakin terkenal namanya karena mujizat-mujizat yang dilakukannya, karena pengajaran-pengajarannya yang memang lain daripada pengajaran-pengajaran ahli Taurat, dan tentu itu sampai kepada gubernur ataupun raja di wilayah Galilea di mana Tuhan Yesus itu beroperasi dalam pelayanannya. Kemudian di ayat yang kedua dari pasal 14 Matius tadi, dia berkata kepada pegawai-pegawainya, Yohanes Pembaptis bangkit kembali. Dan inilah tanda-tanda yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu, kata dia. Kenapa saudara-saudara dia berpikir bahwa yang diberitakan orang itu adalah tentang Yesus dan karya-karyanya, tetapi Herodes bicara itu Yohanes Pembaptis bangkit kembali dengan memunculkan kuasa-kuasanya seperti itu. Ini adalah tanggapan yang bebal, saudara-saudara. Karena itu bukan Yohanes Pembaptis. Tapi mengapa dia mengatakan itu Yohanes Pembaptis? Karena dia telah membunuh Yohanes Pembaptis di waktu-waktu yang lampau. Kira-kira hanya beberapa tahun setelah Yohanes Pembaptis itu bekerja, memberitakan tentang kedatangan Mesias dan membaptiskan orang, dan salah satunya menegur Herodes karena pernikahannya dengan Herodias, istri Filipus saudara angkatnya. Jadi istri yang sah yang sebelumnya adalah Papalias, yang anak daripada seorang raja dari kerajaan lain, sehingga Papalias ini pulang ke ayahnya dan Herodes mengambil Herodias. Yohanes Pembaptis menegur Herodes atas pernikahannya yang tidak benar itu. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, baik Herodias baik Herodes tidak terima akan teguran Yohanes Pembaptis ini, tidak bisa menerima teguran tentang apa yang salah dalam hidupnya ini, kemudian membelenggu Yohanes Pembaptis dan memenjarakannya dengan maksud membungkam
Tetapi tidak pernah diduga dalam satu momen ulang tahun Herodes ini, anak Herodias menari dengan tarian yang menyukakan raja dan para pejabat undangan, para pembesar pada waktu itu. Sehingga raja terdorong untuk menanyakan, mau diberi apa? Setengah dari kerajaan pun akan kuberikan. Itu adalah istilah yang umum dipakai oleh raja-raja, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada sesuatu yang menyukakan hatinya, dia tanya, setengah dari kerajaan pun akan kuberikan. Tetapi ketika Salome anak Herodias ini dihasut oleh ibunya yang sudah lama dendam kesumat kepada Yohanes Pembaptis, ibunya mengatakan, minta kepala Yohanes itu loh, taruh di atas talam, bawa ke sini. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dari zaman dahulu itu pembunuhan berencana dengan siasat yang tinggi, dengan siasat yang mulus ini untuk menyelamatkan segala kejahatan yang sudah dibuat mereka itu berjalan, saudara-saudara. Maka sedihlah hati Herodes. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, di sini ada reaksi emosi daripada Herodes tentang Yohanes Pembaptis. Dia pernah merasa takut mau membunuh Yohanes Pembaptis secara langsung karena orang-orang mengatakan itu nabi. Sementara itu dia buam saja di dalam penjara, dia belenggu, dia tahan, tapi akhirnya toh harus dia juga membunuh karena sumpahnya kepada anak yang sudah menari itu. Itulah Bapak Ibu tanggapan yang bebal daripada Herodes itu. Sehingga apa yang sudah dilakukannya kepada Yohanes Pembaptis itu menghantui dirinya. Sehingga ketika Yesus itu muncul dengan karya-karyanya, dia bisa bilang itu Yohanes Pembaptis hidup kembali. Sebetulnya suara kebenaran itulah yang hidup kembali di dalam dirinya. Suara kebenaran dalam slide yang ketiga saya tuliskan, itu tidak mampu bersuara kalau hanya tanggapan atau pemahaman yang ngambang di dalam pemahaman kita tentang firman Tuhan. Pemahaman yang ngambang itu hasilnya cuma emosi sesaat, Bapak Ibu Saudara. Ini yang seringkali terjadi ketika orang mendengar firman Tuhan, pemahaman yang ngambang, tidak mendasar, tidak merasuk, tidak diserap di dalam hati, jiwa dan roh. Sehingga itu akan mengubah pikiran kita, mindset kita, perilaku kita. Saya melihat, saya mengamati jemaat yang berbuah-buah selama bertahun-tahun, belasan tahun mendengarkan firman Tuhan. Sehingga dia memunculkan buah baik, buah kerohanian yang mengubah hidupnya, pemahamannya tentang firman Tuhan, berbagi firman Tuhan, mendidik anak-anak dalam keluarga sehingga bisa meregenerasi iman di dalam keluarga. Tetapi ada juga yang pemahaman yang ngambang dan terjadilah seperti apa yang ada di dalam kehidupan Herodes. Ada rasa takut tapi tidak mendasar. Ada rasa sedih tapi ya apa boleh buat. Jalan terus, dosa jalan terus. Tidak ada kekuatan dengan emosi yang mendasar, emosi yang sesaat itu untuk bisa mengalahkan hawa nafsu, Bapak Ibu dan Saudara. Ini yang sangat memprihatinkan. Dalam kesadaran yang seperti itu, ada momen di mana Herodes itu bisa bertemu dengan Yesus dan dia sangat senang.
Dalam Lukas pasal 8, 23 ayat yang ke-38. Ada waktu di mana Pilatus itu mengirim Yesus kepada Herodes karena Pilatus berpikir Yesus itu banyak beroperasinya di Galilea, di wilayahnya Herodes. Kirimlah Yesus itu ke Herodes. Siapa tahu Herodes lebih tahu daripada Pilatus. Karena Pilatus juga bingung. Ketika Herodes bertemu dengan Yesus dan dia sangat senang, saudara-saudara. Mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus karena sebetulnya hatinya ingin tahu tentang kebenaran. Pengajaran-pengajaran Yesus itu sungguh menarik tetapi juga menohok. Namun satu kata pun tidak keluar dari mulut Yesus karena apa? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan orang bebal. Pertanyaan-pertanyaan Herodes itu adalah pertanyaan orang ngawur, saudara-saudara. Dia punya suara hati tentang kebenaran yang menegur dosanya. Tetapi hal ini tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Saya khawatir, saya prihatin. Kalau di dalam jemaat Tuhan ini ada yang pemahamannya itu ngambang dan ada reaksi emosi, takut, sedih, sesaat. Emosi yang sesaat tidak mampu menaklukkan hawa nafsu yang bergejolak. Herodes minta supaya di hadapan matanya Yesus membuat mujizat-mujizat. Memangnya Yesus dukun? Memangnya Yesus tukang sihir? Itulah anggapan Herodes. Jadi jangan sampai ada kekristenan yang begitu dangkal yang hanya mengharapkan Yesus for mujizat. Yesus for miracle. Tidak, saudara-saudara. Tidak sama sekali. Itu bisa mungkin mengecewakan kita. Tetapi itu yang seharusnya membuat kita belajar lebih dalam. Mengapa tidak terjadi mujizat seperti ini dalam hidupku, seperti yang kudoakan, seperti yang kuinginkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemarin ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya tidak mampu. Kenapa? Karena saya merasa begitu banyak hal yang harus saya selesaikan dan saya berpikir kenapa jadi menumpuk hari ini. Ya. Ada konseling, ada hal-hal yang harus saya selesaikan, ada doa tembok ratapan dan tubuh saya merasa lelah dan mata saya sangat buruk. Jadi mau lihat apa Bapak Ibu Saudara, mau baca apa, ya saya dengarkan HP yang PPT saya sudah saya pindahkan ke HP seperti itu dan saya katakan saya tidak dapat melakukan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Silakan Tuhan secara langsung bicaralah kepada setiap pribadi yang ada di sini dalam keadaan apapun anak-anakmu ini. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih mengerti. Ada yang sedang bergumul untuk mujizat, ada yang sedang menantikan jawaban untuk doanya. Ada yang sedang bergumul tentang hawa nafsunya yang sulit untuk dikendalikan. Pasti juga ada Bapak Ibu Saudara. Kembali kepada Pilatus, Herodes tidak ditanggapi oleh Yesus sedikit pun karena Yesus merasa itu sia-sia. Percuma menjawab orang bebal. Percuma menjawab orang yang tidak punya pengertian yang mendasar tentang Yesus. Namun demikian kembali kepada Pilatus, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan oleh Pilatus kepada orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat yang menuntut supaya Yesus itu disalibkan. Pilatus mengatakan, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Itu diucapkan 3 kali
Di Yohanes 18, di Yohanes 19 2 kali. Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Itu tidak identik dengan bahwa Yesus itu kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Memang tidak didapatkan kesalahan apapun, tapi bagi Pilatus kebenaran itu tanda tanya besar. Yohanes 18 ayat 38. Apakah kebenaran itu? Ya. Karena Yesus berkata, kalau kerajaanku ini dari dunia ini, ya, tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku bisa memanggil 12 pasukan malaikat. Tetapi aku tidak melakukan itu. Aku berasal dari kerajaan kebenaran. Apa kebenaran itu? Kata Pilatus. Dan Yesus tidak menjawab. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kebenaran itu ada seluruhnya di dalam kitab suci kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kebenaran itu adalah seluruh firman Tuhan. Dan kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan Ia, sang firman itu, yang menopang segala ciptaan, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi mau menerangkan apa kepada Pilatus yang sama bebalnya dengan Herodes itu? Apa kebenaran itu? Selama orang-orang percaya tidak membaca firman Tuhan atau membaca dengan cara pilih-pilih, maka dia tidak menemukan seluruh kebenaran yang sudah dituangkan di dalam kitab suci. Kita tidak berjumpa dengan Yesus secara fisik hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada kitab suci pada kita. Dan bagaimana kitab suci itu dijelaskan dan bagaimana saudara itu menanggapi, bagaimana saudara itu mencerna setiap firman. Mungkin saudara merating para pengkhotbah. Saya merating bapak ini rating 3. Saya merating ibu ini rating 4. Sementara saudara sendiri dirating oleh Tuhan. Bagaimana rating Herodes? Bagaimana rating Pilatus? Ketika orang banyak itu dijelaskan oleh Pilatus, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Artinya tidak ada dasar hukum untuk melakukan apalagi hukuman mati. Tidak ada kesalahan. Lalu mau apa? Mereka mengatakan kami mempunyai satu hukum. Dan hukum itu mengharuskan dia dibunuh mati karena dia mengatakan dirinya anak Allah. Maka semakin takutlah Pilatus. And then apa yang dia lakukan? Ya silakan salibkan, silakan ambil dan salibkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa artinya? Tidak menemukan kesalahan, takut mendengar itu, tapi juga tidak berbuat sesuatu untuk melepaskan Yesus. Apa gunanya? Semua penguasa itu Bapak Ibu dan Saudara. Apa artinya pengadilan manusia terhadap Yesus? Apa artinya semua yang dilakukan mereka semua hanya karena dasar hawa nafsu. Baik Herodes, baik Pilatus. Herodes melancarkan nafsu jinahnya kepada Herodias itu sehingga dia mematikan suara kebenaran. Pilatus menjaga hawa nafsu politiknya, hawa nafsu untuk kedudukannya demi hormatnya kepada kaisar. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk melepaskan Yesus. Apakah itu bukan sebuah kebebalan, saudara-saudara? Jadi kalau ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, pemahaman kita tidak mendasar. Kita pikir, kita terima, kita mengerti
Bukan sampai di situ, turun ke hati, kita olah, kita buat untuk bisa mengulas hati kita, untuk bisa menyoroti setiap relung, setiap liku, setiap seluk-beluk hati kita. Sanggupkah memeriksa hati kita, mendapatkan apa yang tidak benar dalam hati kita ini, apa yang sedang kita lakukan sekarang, di mana posisi kita sekarang di hadapan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Apakah aku masih cinta dosa yang dibenci Tuhan? Apakah aku sulit melepaskan yang menjadi kesukaanku, yaitu nafsu yang kotor dan keji yang membawa tubuhku ini tidak berlayak di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk ke Natal, jangan kita hanya merayakan dengan sukacita. Jangan kita merayakan hanya dengan fisik, makan, minum. Sebelum kita sendiri di awal bulan yang ke-11 ini, menuju Advent pertama kedatangan Tuhan Yesus, membersihkan diri kita daripada segala hawa nafsu yang tak terkendalikan oleh pemahaman kita yang tidak mendasar tentang firman Tuhan. Jadi siapakah manusia itu? Lihat manusia itu, kata Pilatus, lihat manusia itu. Maksudnya apa, saudara? Kowe ramesake. Gak ada kesalahannya loh. Lihat itu manusia itu digitu-gitukan itu. Dipakai mahkota duri, dikasih jubah ungu, disuruh masuk ke pengadilan, suruh keluar lagi, diperiksa suruh masuk, suruh keluar lagi, suruh masuk, suruh keluar. Tidak ada kesalahan. Lihat manusia itu. Coro Jowone mbok delengen. Tapi apa respon mereka? Salibkan dia, salibkan dia. Siapa manusia itu, saudara? Apakah dia yang darahnya halal untuk dicurahkan? Seperti kata banyak orang, darahmu halal untuk dicurahkan. Apa Yesus itu darahnya halal untuk dicurahkan? Tidak. Tetapi darah Yesus itu kudus. Tubuh Yesus itu tubuh yang menggantikan tubuh manusia yang najis oleh dosa. Darah Yesus itu darah yang sanggup menyucikan kalau ada pertobatan. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang Farisi yang biasa mempersembahkan domba Paskah atas segala dosa-dosa mereka sepanjang tahun sampai di Paskah. Mereka mempersembahkan domba mereka, tiap keluarga mempersembahkan seekor domba, tiap keluarga mempersembahkan seekor domba seperti dalam Keluaran 12. Itu hari mereka tidak sadar. Yesuslah domba Paskah yang sempurna. Yesuslah domba Paskah yang bukan karena darahnya halal, tapi karena dia ikhlas dan rela. Supaya segala dosa manusia itu tidak membawa manusia kepada kebinasaan. Karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan sungguh hati. Bukan menantang Yesus untuk melakukan mujizat atas segala doaku. Yesus adalah kebenaran yang absolut. Percayalah kepada dia bahwa dia adalah kebenaran yang sejati yang sampai hari ini tidak ada perubahan dalam kitab suci kita. Belajarlah, cernalah, makanlah, rasakanlah, terapkanlah dalam diri saudara dan bertobatlah. Amin. Mari kita